Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai persiapan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Yuk kita simak. Alasan perlu diadakan rapat. Pada suatu organisasi, lembaga atau perusahaan, seorang pimpinan memerlukan sumbangan pemikiran atau pendapat dari para staf atau karyawannya. Beliau tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak. Selain itu, permasalahan atau konflik terkadang sering terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi, sehingga sangat perlu dicarikan jalan keluar. Dan diperlukan rapat karena ada hal yang harus dibicarakan yang bersifat rahasia. Dalam hal ini, pimpinan berpendapat kurang etis apabila dibicarakan melalui saluran komunikasi lainnya. Rapat merupakan bagian penting dalam aktivitas kerja. Rapat yang digelar oleh organisasi atau perusahaan merupakan wadah penting sebagai upaya peningkatan kualitas tugas. Di dalam rapat, baik itu pimpinan maupun karyawan atau pegawai berkonsultasi dan berkoordinasi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, visi dan misi organisasi dapat tercapai. Rapat bukan hanya sebagai ajang pertemuan saja, tapi memiliki fungsi lebih dari itu. Selain sebagai forum demokrasi, komunikasi, dan koordinasi, rapat sangat efektif sebagai tempat untuk memecahkan masalah, termasuk untuk menyampaikan segala ide-ide, usulan-usulan, dan informasi penting, sehingga dapat menampung semua aspirasi dari peserta rapat. Masuk pada materi jenis-jenis rapat. Yang pertama adalah rapat berdasarkan tujuan. Rapat berdasarkan tujuan dibagi menjadi 3, yaitu rapat penjelasan, rapat pemecahan masalah, dan rapat perundingan. Rapat penjelasan merupakan rapat yang bertujuan memberikan penjelasan kepada peserta yang berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Contohnya, misalkan prosedur kerja yang efektif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang kedua adalah rapat pemecahan masalah yang bertujuan mencari solusi atau jalan terkait suatu masalah yang dihadapi. Biasanya peserta rapat berperan penting dalam memberikan saran dan masukan untuk perusahaan. Lalu yang ketiga adalah rapat perundingan. Rapat perundingan bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik akibat suatu kebijakan. Contohnya, suatu perusahaan memberlakukan lembur minimal 2 jam per hari. Akan tetapi pihak karyawan tidak setuju terkait kebijakan tersebut, maka timbullah masalah yang akhirnya dilakukanlah rapat perundingan. Yang berikutnya adalah rapat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, rapat resmi yang merupakan rapat yang direncanakan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Rapat ini biasanya mendapatkan undangan terlebih dahulu yang disertai dengan agenda rapat. Yang kedua adalah rapat tidak resmi yang tidak berdasarkan perencanaan formal, biasanya dilakukan oleh kapan dan di mana saja dengan pokok bahasan yang harus diselesaikan bersama. Lalu yang berikutnya adalah rapat terbuka yang dihadiri oleh setiap anggota. Materi yang dibahas dalam rapat terbuka bukan masalah yang rahasia, oleh karenanya anggota diperbolehkan menghadiri rapat. Lalu rapat tertutup yang dihadiri oleh peserta tertentu. Pokok bahasan dalam rapat ini bersifat sangat rahasia sehingga tidak setiap peserta dapat menghadiri rapat. Rapat berdasarkan jangka waktu dibagi 4. Yang pertama adalah rapat mingguan, yaitu rapat yang diadakan seminggu sekali seperti laporan kerja per divisi, target produksi mingguan, dan lainnya. Yang kedua adalah rapat bulanan yang dilakukan sebulan sekali. Contohnya adalah rapat pengeluaran dan pendapatan perusahaan atau organisasi selama 1 bulan.
Setelah itu rapat semesteran yang biasanya dibahas selama 6 bulan. Biasanya membahas masalah program kerja 6 bulan yang akan datang. Lalu yang keempat adalah rapat tahunan yang diadakan 1 tahun sekali, seperti mengevaluasi kerja selama 1 tahun, target produksi dan pemasaran selama setahun. Yang berikutnya adalah rapat berdasarkan frekuensi. Rapat rutin yang sudah ditentukan waktu pelaksanaannya, bisa rapat mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Bisa juga sebagai rapat penjelasan, bisa sebagai rapat resmi. Lalu rapat insidentil adalah rapat yang tidak terjadwal. Contohnya adalah rapat yang tidak resmi yang tidak ditentukan kapan waktu dan mendadak membahas masalah yang harus diselesaikan. Setelah itu, rapat berdasarkan nama yaitu rapat kerja, rapat dinas, dan musyawarah kerja. Lalu rapat berdasarkan urgensinya. Biasanya dilihat dari penting atau tidaknya rapat tersebut atau rapat biasa. Lalu yang terakhir adalah rapat berdasarkan pesertanya yaitu rapat horizontal dan rapat vertikal. Rapat horizontal adalah rapat yang diadakan antar pejabat dengan pejabat. Sementara rapat vertikal adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan dengan stafnya. Adapun persiapan dan penyelenggaraan rapat, yang pertama adalah surat undangan, yang kedua ruangan rapat, yang ketiga alat-alat tulis atau ATK, perlengkapan rapat, akomodasi, konsumsi, dan kesehatan. Adapun persiapan dan penyelenggaraan rapat, yang pertama adalah pembuatan surat undangan, lalu yang berikutnya ruangan rapat, yang ketiga alat tulis, yang keempat perlengkapan yang digunakan untuk rapat, yang kelima akomodasi, setelah itu konsumsi dan kesehatan. Adapun persiapan administrasi lainnya adalah dengan membuat susunan acara dan agenda rapat, lalu menyusun daftar hadir, sampai pada membuat catatan hasil rapat atau notula. Dalam suatu rapat biasa dipimpin oleh seorang pemimpin. Cara memimpin satu orang pastinya berbeda dengan yang lainnya. Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Dikenal dengan tipe pimpinan rapat. Yang pertama adalah tipe otoriter, yaitu pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan untuk memaksa terkait kebijakan. Sudah dipastikan setiap kebijakan yang diambil saat rapat dapat hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Yang kedua adalah tipe demokratis. Disinilah terjadi komunikasi dua arah antara pimpinan dengan peserta rapat. Pimpinan mampu mengendalikan jalannya rapat dengan baik dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengemukakan pendapatnya dan memberikan tanggapannya. Lalu yang terakhir adalah tipe laissez-faire, yaitu kurang lancarnya komunikasi antara pimpinan dan peserta rapat yang berakibat pimpinan tidak dapat mengendalikan jalannya rapat, sehingga rapat berlarut-larut, setiap peserta mempunyai pendapat yang berbeda dan akhirnya kurang optimal. Boardroom ataupun banquet, yang semuanya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun teknik menyelenggarakan rapat, yang pertama adalah hubungan informasi tersebut dengan para peserta rapat. Sejalan dengan presentasi, sering-seringlah menjelaskan apa arti informasi ini bagi para peserta rapat. Yang berikutnya adalah rangkuman poin-poin utama. Dalam penyampaian informasi terakhir presentasi, ulangi apa saja yang telah dibahas dalam pertemuan rapat. Setelah itu, informasi tentang tindak lanjut. Jelaskan kepada para peserta apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pembahasan rapat. Lalu, membuka sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini, para peserta rapat diberikan kesempatan bila ada sesuatu informasi yang harus disampaikan
kurang jelas, atau membingungkan. Membuat surat undangan rapat merupakan hal yang penting karena merupakan surat pemberitahuan kepada seseorang dengan tujuan mengharapkan kedatangan dalam suatu rapat. Informasi yang harus dicantumkan pada surat undangan yaitu tema dan topik rapat, kemudian waktu dan tempat pelaksanaan rapat, serta beberapa informasi pendukung lainnya. Pengiriman undangan sebaiknya tidak terlalu dekat atau tidak terlalu lama dari waktu pelaksanaan rapat. Waktu yang terlalu dekat memungkinkan seseorang sudah memiliki agenda lain, sementara waktu yang terlalu lama memungkinkan seseorang lupa pelaksanaan rapatnya. Pada surat undangan yang perlu diperhatikan adalah mencantumkan kop surat, mencantumkan tanggal pembuatan surat, perihal undangan, terdapat lampiran, dan mencantumkan salam pembuka, isi surat, salam penutup, pengirim, dan tembusan. Lalu, mencantumkan hari, tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakan. Selain membuat surat undangan, kita juga harus membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat berisi mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam rapat. Susunan rapat berisi mengenai penjabaran dari topik agenda rapat. Selama rapat berlangsung harus dibuat catatan mulai dari awal sampai akhir rapat mengenai jalannya rapat tersebut serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Adapun macam-macam notula, ada notula harfiah dan notula rangkuman. Demikian penyampaian materi persiapan dan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Sebagai penutup, mari kita berpantun. Suara indahmu menyentuh kalbu, dibalut alunan cinta dan kasih. Sekian presentasi dari Ibu, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.